Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, perumpamaan ini sebetulnya mau menegur kita juga. Bukan hanya pendengar Tuhan Yesus yang dihadapi oleh Tuhan Yesus langsung pada waktu itu di pinggir pantai. Tidak. Tetapi untuk kita juga. Misalnya kita bisa bertanya dalam diri kita. Diri kita, hidup kita, tubuh, hati kita, pikiran kita, itu termasuk tanah yang mana ya kira-kira? Apakah tanah yang subur? Apakah tanah yang berbatu? Apakah tanah yang dihimpit dengan semak duri? Apakah tanah yang jatuh di pinggir jalan itu yang mungkin dipatuk oleh hewan yang lain? Kira-kira hidup kita itu seolah-olah tanah yang mana? Tentu kita jujur tidak rela disebut dengan tanah yang berbatu, tidak rela pula disebut dengan semak duri, tidak rela pula benih yang langsung dimakan oleh burung-burung di udara. Kita pasti akan mengaku tanah yang subur. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut lagi. Kalau tanah yang subur, kira-kira apa yang sudah ditanam dalam hati kita yang bisa bertumbuh berlipat ganda? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mana? Ya, kita ambil contoh. Sabda Tuhan mana, bagian mana yang bisa bertumbuh, berkembang, berlipat ganda dalam kehidupan kita? Kadang-kala kita mudah untuk mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama, kita harus mengampuni, kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Tapi apakah itu berlipat ganda dalam kehidupan kita? Sabda yang sederhana, tapi kalau itu berlipat ganda, luar biasa. Kita melihat saja. Kita jangan melihat buah yang gede-gede. Seperti mungkin durian, mangga, dan sebagainya. Kita melihat aja padi. Padi kecil-kecil. Tetapi kalau itu jumlahnya banyak, dia akan menjadi sesuatu yang bermakna. Sedangkan kalau padi itu kecil, satu saja sakler, hanya cukup untuk ngelem kertas mungkin. Tetapi kalau itu jumlahnya banyak, bisa mengenyangkan orang satu negara mungkin. Nah, dengan demikian kita bisa melihat berlipat ganda sangat penting. Jangan dipikir ini sederhana atau ini sesuatu yang harus luar biasa. Tidak. Tetapi yang jelas adalah ini adalah sabda dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat ini sederhana atau ini sulit atau ini apa. Enggak. Tetapi biasanya kalau kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau ditanya, kita sudah berlipat ganda yang berapa? 30 kali lipat, 60 atau 100 kali lipat. Kita seringkali mengatakan sulit ternyata untuk bisa melipat gandakan sabda Tuhan.
Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kata sulit ini yang seringkali ada. Kalau kita bertanya, kenapa kok itu bisa sulit? Ada apa sih sebetulnya? Ya karena sabda itu hanya berhenti di telinga. Kadang-kala di pikiran pun tidak cemantel di sana. Ya karena kalau ditanya, sabda Tuhan kemarin yang dibacakan dalam misa, kalau Anda ikut misa harian, kira-kira apa sih bacaan kemarin saja? Kita mengatakan lupa. Ya kalau lupa berarti kan tidak cemantel di pikiran kita. Tidak tergantung dalam pikiran kita. Tapi hanya selesai di telinga kita saja. Hanya menjadi pemuas telinga. Bagaimana itu bisa turun ke hati? Kalau dalam pikiran saja tidak sampai, apalagi turun ke hati. Dan dari hati orang lalu bisa bertindak. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata baru selesai sampai ke telinga. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena telinga kita ibaratnya mempunyai penyakit. Baik, ini mungkin agak enggak enak. Ya. Penyakit telinga seringkali itu ya, yang seringkali keluar ijo-ijo itu namanya apa itu? Membuat orang itu yang ada di sampingnya itu membaui, itu luar biasa enggak enaknya. Orang ingin jauh dari orang itu. Kenapa? Karena ininya itu selalu keluar dari hijau terus itu. Satu penyakit tersendiri. Tetapi kita bisa melihat, walaupun orang itu, tetapi orang yang sakit telinga itu, yang hijau itu, enggak pernah membaui baunya. Kenapa? Karena dia sendiri yang merasakan. Tetapi orang yang berdekatan, enggak. Demikian juga seringkali kita juga menasihati banyak orang. Memberitahu hal-hal yang baik. Tetapi kalau orang itu tidak melakukannya dan hanya selesai di telinga, kita juga senep. Atau kita juga istilahnya itu jengkel. Kita juga marah mungkin. Diberitahu sesuatu yang baik untuk melakukan ini, itu. Tetapi orang itu tetap diam saja. Bahkan melakukan yang kebalikan dari apa yang kita omongkan. Kita pasti jengkel juga ketemu dengan orang itu. Nah, kira-kira Tuhan juga jengkel enggak dengan kita? Tuhan senantiasa bersabda kepada kita, tetapi ternyata telinga kita kopoan. Yang tadi ijo-ijo tadi itu. Kopoan seperti itu. Apakah kita itu sungguh-sungguh bisa mengklaim diri sebagai tanah yang subur? Nah, maka ini menjadi kritikan bagi diri kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan sudah bersabda kepada kita. Tuhan sudah menanamkan benih warta baik untuk kita. Nah, sekarang usaha dari diri kita apa dulu? Bukan hanya istilahnya mengatakan nggih sendika dawuh lalu kita diam deprok, enggak. Tapi usaha dari diri kita untuk membangkitkan dari diri kita untuk bisa istilahnya itu menerima dengan sukacita dan menanam di dalam hati kita sehingga kita bisa melakukan sabda itu dengan konkret dalam kehidupan yang nyata. Sehingga bisa berlipat ganda dari sabda yang sederhana yang tertanam di dalam pikiran dan hati kita ini akhirnya bisa berbuah dalam tindakan. Tindakan ini kita tidak hanya melakukan pelayanan kepada satu orang, tapi pada banyak orang. Sehingga sabda yang satu kita terima bisa dirasakan oleh banyak orang. Ini kan namanya berbuah. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ternyata hal yang sulit adalah dalam diri kita. Tuhan sudah bersabda untuk kita. Hanya sekarang masalahnya, apakah ada usaha dalam diri kita untuk berbenah diri? Kalau kita tahu bahwa itu hanya selesai dengan telinga, apakah kita bisa membersihkan telinga kita lebih baik lagi supaya sabda itu bisa mengalir dalam pikiran kita. Dan setelah dalam pikiran kita merenungkan, memeditasikan sabda itu, kita menanamkan dalam hati kita mengkontemplasikan itu semua sehingga kita bisa melakukan sabda itu dengan konsekuen. Jadi ada sesuatu.
Maka ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, yang salah bukan penaburnya. Yang salah juga bukan sabdanya. Tetapi yang salah adalah kita sebagai tanah. Kita mau membentuk sebagai tanah yang apa? Ini tergantung dari didik kita. Maka mari kita mencoba untuk membentuk diri sebagai tanah yang subur, yang akhirnya juga bisa berbuah dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Selamat merenungkan.